Senang sekali Salam Sultra kembali hadir menemani pagi hari Anda. Pada kesempatan kali ini bersama saya Jonathan Stephen. Dan saat ini saya tidak sendirian nih pemirsa. Saya bersama salah satu pesulap yang sangat terkenal di Kendari. Ada Kak Syawal Magician. Selamat pagi Kak. Ya, selamat pagi. Terima kasih telah meluangkan waktunya kemudian hadir bersama kita di Salam Sultra untuk menemani pemirsa pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya nih Kak walaupun di tengah masa pandemi? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya Kak. Karena kita memang harus selalu sehat terus walaupun di tengah pandemi nih Kak, dan harus selalu semangat. Baik pemirsa, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai adaptasi baru pesulap di tengah pandemi. Nah, ini bagaimana nih Kak, teman-teman pesulap lagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana situasinya sekarang nih Kak, keadaannya? Silakan Kak. Ya, kalau untuk teman-teman magician sekarang yang ada di Kota Kendari, kalau untuk di masa pandemi ini, untuk saat ini kami belum pernah main. Pernah kami main, tapi itu waktu di bulan 8. Iya, bulan 8 itu pun kami buat acara basar. Iya, acara basar. Tapi acara basar itu kami lihat masih kurang ramai pengunjungnya. Iya. Berarti teman-teman magician ini di masa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak Kak ya? Iya, karena buktinya di tahun 2020 ini belum pernah show begitu Kak ya, belum ada penampilan selama masa pandemi ini, dan sempat mengadakan show di bulan 8, tapi ternyata masih sangat kurang minat dari penikmat sulap atau pemirsa seperti itu Kak ya? Nah, berbicara nih Kak, tapi mungkin sebelum kita berbicara jauh mengenai pesulap walaupun di masa tengah pandemi COVID-19 ini Kak, saya pengen kepo nih Kak, bagaimana sih dulu awal mulanya Kak Syawal ini kemudian bisa terjun di dunia pesulap? Silakan Kak. Iya, jadi awalnya itu saya belajar sulap itu nggak sengaja ya. Oh, nggak sengaja Iya, ya? nggak sengaja. Kenapa saya katakan nggak sengaja? Karena waktu itu saya lagi jalan-jalan di suatu tempat, nggak sengaja, saya ketemu dengan seorang pesulap yang lagi bermain sulap. Nah, di situ saya lihat ada beberapa permainan yang dia pertunjukkan, dan waktu itu saya sangat terhibur dengan pertunjukan dia. Iya. Jadi setelah saya melihat permainannya, saya mencoba mendekati dia dan saya meminta nomor dia. Nah, ketika itu saya minta nomor dia, dan habis itu saya pulang, saya di rumah, saya kontekan sama dia. Habis itu saya hubungi nomornya, saya belajar sama dia. Saya minta belajar. Tapi itu waktu itu saya belajar pun nggak gratis. Nggak gratis ya, ya? bayar juga. Oh, berarti memang bisa dikatakan Kak Syawal ini kemudian mengapa mau belajar sulap itu jatuh cinta di pandangan pertama Kak ya? Seperti itu ya? Karena pertunjukannya sangat bagus. Sangat bagus Kak ya, berarti tertarik karena melihat pertama kali pertunjukannya seperti itu, langsung kemudian ingin belajar Kak ya? Dan itu waktu pertama belajar sampai berapa lama itu Kak? Sampai akhirnya bisa untuk show pertama kali? Untuk belajar ya? Iya. Jadi kalau kita belajar sulap itu, waktu itu saya belajar itu per trik ya, per satu permainan ya. Jadi per satu permainan itu kita belajar kurang lebih sekitar 5 menit. Per satu menit per satu trik atau per satu permainan kita pelajari itu kurang lebih waktunya 5 menit. Iya. Itu untuk mengetahui triknya, atau kita sudah bisa bermain. Tapi kita bisa bermain tapi belum sehalus atau sehilai seperti yang profesional. Nah, jadi untuk yang profesional itu bisa kita latihan di rumah lagi untuk memperlincah lagi. Nah, berarti untuk tahu triknya cukup waktu 5 menit, tapi untuk bagaimana kemudian kita bisa memperagakannya secara profesional itu butuh waktu yang cukup lama Kak ya? Lama. Harus sering latihan, harus sering dipraktekkan berulang-ulang seperti itu Kak ya? Tapi Kak, kalau kita berbicara nih Kak, tadi kan Kakak karena melihat satu kali kemudian tertarik nih untuk mempelajari juga sulap itu. Itu sebenarnya apa sih Kak yang bikin tertarik nih, apa nih Kak? Apakah karena mungkin harus tampil di orang banyak atau bagaimana nih Kak? yang bikin tertarik saya belajar. Iya. Waktu itu kan ada salah satu permainan yang dia permainkan waktu itu saya anggap mungkin dia sebagai guru saya ya, karena saya belajar sama dia. Dia waktu itu dia bermain, ada beberapa permainan sulap. Mungkin saya nggak terlalu terpesona dengan permainan itu, tapi ada satu permainan yang sangat membuat saya kagum. Waktu itu dia bermain kartu. Kartu itu dia perlihatkan sama saya, kartunya normal. Ketika kartunya sudah normal dia perlihatkan, dia suruh ngambil saya satu lembar kartu di tengah. Setelah saya ngambil tengah, habis itu saya masukkan kembali. Setelah saya sudah masukkan di tengah, kartu yang tadi yang saya masukkan di tengah, dia munculkan kembali ke atas. Dia munculkan ke atas ya.
Nah, setelah itu dia main berulang-ulang, dia bagi ada berapa sekitar mungkin 3-4 bagian, dia main seperti itu lagi, ditaruh ke tengah, tiba-tiba ditumpuk lagi, muncul kembali ke atas, seperti itu. Yang bikin saya lebih heran lagi waktu itu, kartu itu bisa dia rubah jadi, umpamanya itu waktu itu mungkin saya ambil kartu seperti kartu as, yang dia perlihatkan sama saya normal, tiba-tiba kartunya yang normal itu saya ambil cuma 1 lembar as. Tiba-tiba yang bikin heran saya itu dia hambur kartunya itu semua berubah jadi as. Begitu kan? Iya, jadi as. Jadi itulah yang membuat saya tertarik pertama kali itu karena melihat bagaimana bisa dikatakan kita tertipu begitu kan ya? Bagaimana caranya mereka menipu kita itu sehingga Kak Syawal tertarik begitu kan ingin mempelajari sulap begitu kan ya? Karena memang sih kan terkadang persepsi orang itu bahwasanya sulap ini kayak ada begitu makhluk halus yang dia pakai seperti itu ya. Itu bagaimana Kak Syawal memandang hal tersebut Kak, persepsi masyarakat terhadap hal itu? Iya, waktu itu kan memang saya sempat berpikir waktu itu pada saat saya melihat kartu itu bisa berubah seperti itu kan. Saya sempat berpikir bahwa yang mereka gunakan itu adalah ilmu. Iya, ilmu. Saya bilang, wah ini ilmunya ilmu apa dia pakai ya. Nah, sehingga saya belajar. Setelah saya sudah belajar, ternyata dia bongkar triknya, wah ternyata ini tidak menggunakan ilmu gaib atau ilmu hitam. Ternyata itu memang sebuah pelajaran. Iya, sama kita belajar, istilahnya mempelajari. Istilahnya kreatif seseorang. Kreatif. Jadi pada saat kita saya tahu rahasianya, agak sedikit merasa tertipu, ya, merasa tertipu. Tapi dengan tertipu saya itu saya bukan bilang berhenti di situ belajar sulap, tapi saya bilang wah ini kayaknya bagus untuk buat hibur-hibur teman-teman kan. Nah, ketika saya sudah pelajari permainan itu, kartu itu saya main sama teman-teman, wah ternyata banyak teman-teman saya yang kagum. Nah, disitulah motivasi saya untuk terus belajar. Baik Kak. Berarti memang sama nih Kak ya, persepsi Kak Syawal juga pertama mungkin sempat bilang ini orang pakai ilmu seperti itu Kak ya. Ternyata memang itu ada triknya semua pemirsa. Makanya dikatakan sulap itu seni pertunjukan seperti itu Kak ya. Karena bagaimana kita mengentertain orang, kemudian menghibur seperti itu Kak ya. Berarti memang Kak Syawal ini pertama awal kali kemudian belajar sulap ini mulai dari trik-trik yang paling sederhana gitu Kak, sampai yang paling rumit begitu Kak ya. Itu berapa tahun itu Kak sampai di titik yang paling misalnya sampai di titik yang paling rumit seperti itu Kak? Membutuhkan waktu berapa tahun untuk sampai di titik itu? Ya kita belajar sulap itu kan ada memang yang kita belajar mungkin kurang lebih 1 minggu sudah bisa. Tapi kadang juga ada permainan yang berbulan-bulan kita pelajari. Itu masih sulit untuk seperti yang profesional. Ada permainan yang baru-baru ini saya pelajari, itu permainan tali itu sangat rumit. Itu permainan permainan tali itu yang ajarkan saya itu adalah seorang pesulap legend Jakarta ya. Itu namanya Adrimanan. Itu pesulap legend. Itu pesulap bisa dikatakan pesulap pertama di Indonesia juga. Karena waktu sebelum Deddy Corbuzier tampil di dunia pertelevisian ya, yang pertama kali tampil itu adalah Adrimanan. Berarti sesungguhnya nih Kak ya. Yang memperkenalkan sulap di pertelevisian adalah Adrimanan. Nah, jadi dialah yang mengajar saya untuk saat ini. Trik-trik dari tali itu. Jadi itu yang saya pelajari sekarang yang baru-baru itu pertalian. Tali, iya. Itu sangat sulit. Sangat sulit Kak. Saya latihan sudah sekitar 1 bulan ini mungkin, kurang lebih 2 bulan mungkin. Masih belum sehalus seperti dia main. Masih banyak miss-nya begitu ya. Oh, berarti luar biasa sekali. Pesulap ini bisa dikatakan bisa dijadikan contoh juga nih Kak untuk anak-anak muda di pemirsa di rumah, terutama yang generasi milenial. Bahwasannya setinggi apapun posisi kita sekarang, kita harus tetap terus belajar begitu ya Kak. Jangan gampang putus asa. Jangan gampang putus asa juga Kak ya. Karena memang saya juga sempat sih belajar sulap yang trik-trik kecil saja begitu Kak, misalnya pakai koin dan lain sebagainya, memang sulit begitu Kak. Sulit. Terkadang kita, saya tidak tahu mau bagaimana begitu Kak. Kita letakkan itu barang, jadi memang harus butuh latihan terus-menerus begitu Kak ya. Kesabaran, berarti luar biasa sekali sini Kak pesulap itu. Saya kira karena dia sudah tahu trik-triknya, cukup 1 kali belajar sudah selesai. Ternyata tidak Kak ya, sampai harus berbulan-bulan juga. Dan juga yang trik belum dikuasai sampai sekarang dikuasai, tapi mungkin belum bisa sehalus begitu Kak ya. Sehalus yang seperti profesional yang lain. Baik Kak. Nah,
Berbicara nih Kak mengenai perjalanan Kakak selama menjadi pesulap nih Kak, kan pasti sudah berapa tahun nih Kak sampai 2020 gitu? Saya belajar sulap pertama kali itu 2011. 2011 berarti kurang lebih sudah 9 tahun nih Kak ya? Iya. Kan sudah pasti banyak panggung atau banyak pertunjukan yang Kakak lakukan begitu Kak, baik itu misalnya di acara ulang tahun atau acara formal dan sebagainya. Itu bagaimana Kak? Mungkin ada suka dan duka yang teringat begitu Kak, acara yang pertunjukan yang Kakak sangat ingat sekali sampai sekarang. Iya Kak. Jadi ketika saya sudah belajar sulap waktu itu, ada mungkin saya belum juga menguasai semua trik ya. Iya. Dan waktu itu saya berusaha menjual alat-alat trik sulap. Menjual tapi bukan sekedar menjual. Di situ saya mengajarkan atau membuka kursus sulap kilat. Baik, Pak. Jadi kursus sulap kilat itu saya buka di seperti di pameran-pameran pasar malam. Iya. Saya keliling waktu itu ya. Setelah saya sudah keliling-keliling di situ mulai saya dikenal. Mulai dikenal bahwa wah ini pesulap dari mana? Dari Kendari. Jadi mereka belajar. Jadi kebetulan waktu itu ada seseorang yang kebetulan waktu itu menawarkan saya, tiba-tiba menawarkan saya untuk show di tempatnya, iya. Dan saya terima. Waktu itu saya show, waktu pertama kali saya show itu karena saya belum pernah show manggung kan, Iya, Pak. masih istilahnya masih kayak kaku-kaku gitu. Iya. Masih kagok Kak ya. Jadi setelah sudah dari panggung ke panggung, tiba-tiba ada lagi job. Nah, saya dipanggil. Nah, di situ saya mulai belajar. Oh, ternyata begini caranya main di panggung. Akhirnya sampai saat ini saya sering mengisi acara. Cuma waktu di pandemi sekarang ini berhenti. Tapi sebelum pandemi ini job saya lancar. Aktif Pak ya. Iya. Setiap bulan ada saja job Iya. begitu, ada panggilan Kak ya. Waktu gempa bumi, Iya. tsunami di Palu, Iya Kak. itu saya diundang juga ke sana. Kita sempat hadir untuk menghibur korban gempa Palu. Baik, Kak. Di waktu tahun 2018. Baik. Iya. Jadi saya diundang dari sana itu dari Kemendikbud. Kemendikbud Ya, ya. bekerja sama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Baik, Kak. Nah, jadi waktu itu saya diundang 2018 untuk menghibur korban gempa di sana. Itu bagaimana tuh Kak perasaannya Kak Syawal nih Kak? Ini kan menghibur, mungkin situasinya berbeda nih Kak. Kalau misalnya di dalam pertunjukan yang misalnya di acara ulang tahun dan sebagainya, orang kan siap untuk nonton sulap karena hatinya tetap tenang nih Kak. Berbeda dengan misalkan teman-teman yang pada saat itu terkena bencana, mereka ini ada sedih nih Kak, tapi harus terpaksa kagum dan sebagainya. Itu bagaimana perasaan Kak Syawal pada saat itu? Iya, jadi pada saat itu saya juga kadang beda cara kita bermain di acara ulang tahun atau di seperti itu ya. Karena kita mainnya seperti di lapangan. Ya, nggak ada tendanya. Iya. Jadi kita main kadang itu di pinggir-pinggir pantai, kadang di tempat-tempat mereka kena gempa kan. Nah, di situ anak-anak dikumpul. Nah, jadi ini kan kerjasama dengan Kemendikbud. Iya, Kak. Jadi di sana itu setelah kami sampai di sana, kami berusaha menghubungi kepala-kepala sekolahnya atau guru-gurunya. Nah, jadi mereka kumpulkan murid-muridnya yang kena itu. Jadi dikumpulkan, disitulah kami hibur mereka supaya rasa trauma mereka yang masih ada bisa hilang dengan melihat atraksi pertunjukan sulap yang kami lakukan di sana. Berarti memang itu tadi aksi pertunjukan sulap ini bukan hanya sekedar untuk menghibur Kak ya, tapi bagaimana juga bisa menghilangkan rasa sedih orang. Karena ini hampir sama misalnya dengan aksi-aksi lain, misalnya orang menyanyi atau orang stand up dan sebagainya. Karena aksi sulap ini tapi banyak sekali trik-trik yang dilakukan di situ Kak ya. Yang itulah tujuannya untuk menghibur kita atau membuat kita tercengang seperti itu Kak ya. Tapi perlu disampaikan bahwasannya tidak ada ilmu gaib atau ilmu gelap begitu Kak ya. Karena memang ilmunya di sini adalah trik yang dipelajari dan juga dilatih terus-menerus seperti itu Kak ya. Nah Kak, berbicara dari tadi nih Kak, kita sudah ngobrolin mengenai sulap, kemudian bagaimana Kakak kemudian bisa terjun di dunia sulap. Sekarang kan bisa dikatakan Kak Syawal ini merupakan pesulap profesional kan Kak. Nah ini target dari aksi atau penampilan Kakak ini apakah? Apakah hanya sekedar anak-anak yang ulang tahun atau bagaimana? Atau bisa juga mencakup seluruh elemen masyarakat Kak? Silakan. Oh iya. Jadi saya belajar sulap ini bukan mencakup untuk anak-anak saja. Jadi untuk semua kalangan. Untuk semua kalangan ya. Jadi saya belajar itu kan biasanya ada orang yang belajar sulap itu
belajar sulap mungkin ada alirannya. Seperti Demian ya kan, alirannya ilusionis, seperti Deddy Corbuzier, mentalis, seperti Josandi, mungkin Master Angka ya. Yang ngitung-ngitung gitu kan. Seperti itulah yang lain-lainnya ya. Ya, jadi kalau saya pelajarinya bukan satu aliran. Jadi saya pelajari semua aliran. Semua aliran. Iya. Jadi saya mulai dari permainan yang dari sederhana sampai tingkat tinggi ya. Ada permainan yang mungkin permainan untuk kalangan anak-anak, untuk acara ulang tahun. Saya pelajari itu. Untuk permainan seperti yang ekstrim-ekstrim saya pelajari juga. Pokoknya seperti ilusionis, pakir ekstrim saya pelajari semua aliran. Kenapa saya pelajari aliran itu? Karena ketika ada klien saya yang membutuhkan pertunjukan sulap, mungkin di panggung yang satu dia butuhkan mungkin seperti pakir ekstrim. Jadi saya bisa lakukan juga. Saya bisa lakukan di pertunjukan itu. Jadi kalau ada juga seperti acara ulang tahun, otomatis kan mereka membutuhkan permainan untuk yang sederhana dan menghibur untuk anak-anak. Jadi saya juga bisa lakukan seperti itu. Berarti memang bisa dikatakan Kak Syawal ini adalah seorang magician yang paket komplit nih begitu ya. Gitu. Jadi untuk pemirsa di rumah misalnya yang ada mau acara yang membutuhkan pesulap kemudian untuk menghibur itu bisa banget ya Kak ya untuk menghubungi Kak Syawal karena mau yang mentalis bisa, mau yang pakai restring bisa, mau yang menghibur juga bisa seperti Kak ya. Ini juga bagus ini Kak untuk pemirsa di rumah, terutama mungkin generasi milenial yang pengen belajar sulap bisa diikuti juga nih jejaknya Kak Syawal yang kemudian mempelajari semua ilmu-ilmu itu Kak ya, atau semua cabang-cabang dari sulap itu Kak ya. Nah, untuk mau lebih jelasnya bagaimana kemudian nanti Kak Syawal tentang aksi-aksi sulapnya akan kita bahas setelah jeda berikut, jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saat ini saya masih bersama Kak Syawal Magician nih pemirsa. Nah, Kak Syawal ini kan generasi milenial atau anak-anak muda sekarang nih Kak, banyak yang tertarik dengan pertunjukan sulap nih Kak, termasuk saya. Karena kalau kita pintar begitu sulap tuh Kak, bisa kita menggombal cewek begitu Kak. Dengan sulap-sulap trik-trik kecil itu kan bisa pasti banyak cewek yang terkesima kemudian dengan kita Kak. Karena bagaimana itu caranya? Kemudian ada kepoi kita tuh Kak, kita mau kasih tahu caranya. Saya bilang, minta plan nomor WA, nanti saya kasih tahu kan bisa untuk sebagai ajang untuk PDKT dan sebagainya seperti itu Kak. Jadi memang aksi pertunjukan sulap itu saat ini menjadi daya tarik juga nih Kak untuk anak muda, kemudian untuk generasi milenial sekarang. Nah itu menurut Kak Syawal, kalau ada nih Kak generasi milenial di rumah atau pemirsa di rumah nih Kak yang tertarik dengan pertunjukan sulap, itu harusnya dia belajar mulai dari mana sih Kak? Silakan Kak. Ya, jadi kalau ada mungkin pemirsa di rumah atau anak-anak muda ya, generasi milenial ya, yang pengen belajar sulap atau pengen tahu rahasianya, itu kalau dia ingin belajar itu harus melalui dari dasar. Harus dari dasar Kak ya. Karena kenapa harus melalui dasar ya? Karena kalau dia melalui langsung tingkat atas, sudah nggak ada keinginannya untuk belajar melalui dari dasar. Jadi otomatis permainan yang dasar dia bakalan nggak tahu. Jadi kita harus memang belajar dari dasar. Terutama itu mungkin yang permainan yang menggunakan skill. Skill mungkin seperti kelilaian tangan, ya. Kan permainan itu kan memang ada yang menggunakan seperti mungkin dibantu oleh alat. Tapi kalau untuk yang baru belajar itu kita sarankan nggak boleh belajar seperti itu. Justru jadi kalau kita baru belajar ya kan Kak ya? Iya, jadi kita sarankan nggak usah belajar yang melalui itu. Jadi kita harus memang menggunakan seperti kreatif tangan, ya kan? Gitu, ya seperti kayak koin apa segala macam ya. Berarti memang kalau kita baru belajar justru jangan kita langsung belajar yang pakai alat Kak ya? Iya. Karena pemikiran saya kalau pakai alat kan jauh lebih mudah seperti itu. Iya, sebenarnya lebih mudah. Karena sudah ada toolsnya, tinggal kita jalankan seperti kayak. Justru malah untuk yang baru mau belajar itu harus
jangan pakai alat dulu kak ya. Berarti kita melatih dari kecepatan tangannya kita begitu kan ya. Kita gunakan dulu alat-alat yang ada di sekitar kita. Seperti koin ya kan. Iya betul. Seperti benda-benda yang lain kayak tali dan lain sebagainya seperti itu yang kita gunakan. Berarti memang kemudian jangan kita langsung ke tingkat yang paling profesional begitu kak ya. Jangan karena kita mau belajar jadi pesulap langsung pengen dicor begitu seperti master limbat begitu kak ya. Ternyata harus mulai dari awal hal-hal kecil dulu kak ya. Dan ini juga menjadi perhatian juga nih untuk pemirsa di rumah yang mau belajar atau keinginannya pengen jadi pesulap. Itu tadi harus mulai dari hal-hal yang ada sekitar kita kak ya. Biasa itu kan kartu atau koin gitu kan. Kartu bisa. Baik. Itu karena kenapa? Karena kalau orang yang langsung menggunakan biasa alat bantu untuk bermain sulap, itu ketika dia menemukan permainan yang sulit, itu bakalan dia, saya nggak mau belajar ini sulit. Betul. Seperti atau trik-trik dasar ya. Itu kan trik-trik dasar itu juga bisa dikatakan agak sulit juga, lumayan sulit. Jadi kadang mungkin dia pikir, ini nggak usah belajar ini sulit ini. Jadi kita lebih baik gunakan yang seperti ada alat bantuan seperti itu. Jadi kita sarankan lebih baik belajar dulu yang dari dasar, yang menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Itu tadi bahwasannya ternyata pesulap itu membutuhkan yaitu tadi harus sering belajar kak ya. Harus sering berlatih. Ini bagus sekali sih kak diterapkan di kehidupan kita, terutama mungkin teman-teman atau pemirsa di rumah yang sekarang lagi sekolah atau lagi sebagai mahasiswa. Ini harus sering berlatih, sering belajar ya, karena itu tadi kak. Kalau kita mau menjadi seperti profesional atau seseorang yang pintar ya harus sering belajar kak ya. Harus sering dilatih kembali itu skill-skillnya kita seperti itu. Wah luar biasa sekali sini. Ternyata seorang pesulap itu ada filosofinya begitu kak ya. Bayangkan saja yang sudah master pun masih mau belajar. Seperti mereka master limbat mungkin, seperti Demian, Deddy Corbuzier ya kan. Seperti Yosani kan mereka masih terus belajar. Masih terus belajar ya. Walaupun mereka sudah terkenal, sudah bisa dikatakan profesional, tapi mereka juga masih belajar. Masih terus belajar. Baik, luar biasa sekali sih kak. Itu juga tips begitu untuk pemirsa di rumah atau generasi muda sekarang yang pengen belajar untuk bermain di dunia sulap seperti itu kak ya. Nah kemudian kak, bagaimana nih Kak Syawal melihat perkembangan pertunjukan sulap nih kak, khususnya di Sulawesi Tenggara pada saat ini? Silakan kak. Perkembangan pertunjukan sulap. Iya kak. Kalau untuk perkembangan pertunjukan sulap di Sulawesi Tenggara ini saya lihat sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Sudah banyak yang membutuhkan. Karena kenapa waktu saya pelajari mulai sekitar 2018 ke 2020 ini ya. Itu waktu sebelum pandemi itu memang banyak sekali job-job yang kami isi. Oh, berarti peminatnya atau pasarnya sekarang di Sulawesi Tenggara itu cukup besar kak ya? Cukup besar. Nah itu bagaimana? Apakah memang saat ini ketersediaan pesulapnya sudah cukup atau belum kak? Kalau kakak melihat sebelum pandemi ini kak? Ketersediaan pesulapnya? Kalau ketersediaan pesulapnya itu sudah lumayan bagus. Bagus ya. Karena kenapa? Ketika setiap ada klien yang membutuhkan kami bisa tercukupi begitu kak ya? Tercukupi. Baik. Kalau untuk mengenai pertunjukannya, apakah memang sekarang bisa dikatakan pesulap-pesulap yang ada di Sulawesi Tenggara ini sudah standar Indonesia atau standar nasional kak? Atau masih perlu belajar lagi atau bagaimana? Iya, kalau untuk kami pesulap yang ada di Sulawesi Tenggara bisa dikatakan sudah standar nasional ya. Iya, sudah bisa dikatakan standar nasional. Berarti memang cukup bagus juga nih kak dunia persulapan begitu kak ya di Sulawesi Tenggara. Bosannya sudah banyak yang peminatnya, kemudian juga tenaga atau SDM pesulapnya juga berstandar nasional. Jadi jangan ragu-ragu lah untuk misalnya kalau kita mau mengadakan sebuah acara atau apapun yang membutuhkan pesulap itu bisa dikatakan di Sulawesi Tenggara ini sudah siap kak ya. Jangan nih cari-cari daerah lain seperti itu kak ya, karena ternyata di Sulawesi Tenggara juga ada pesulap yang mumpuni dengan kualitas atau pertunjukan yang standarnya sudah dikatakan di standar nasional seperti itu kak ya. Luar biasa sekali, ternyata pesulap-pesulap di Sulawesi Tenggara ini top lah kak seperti itu ya. Nah kemudian berbicara nih kak mengenai pandemi COVID-19 atau lagi sekarang kita lagi di masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Ini bagaimana nih kak pertunjukan sulap beradaptasi di era pandemi sekarang nih kak? Silakan kak. Di era pandemi. Ya kalau untuk sekarang di era pandemi kan memang
memang kami belum pernah menghibur. Iya betul. Ya, kami belum pernah menghibur karena memang untuk saat ini kan dilarang dulu. Iya, berkerumun kayak berkerumun atau kumpul-kumpul ya. Jadi sekalipun ada pertunjukan sulap, mungkin itu kami buat di live Zoom. Oh, di live Zoom kayak. Iya, Berarti Zoom. itu menjadi kiat-kiatnya juga untuk pesulap di Sulawesi Tenggara. Iya. Kalau memang membutuhkan pesulap tetap akan diadakan kayak, tapi Iya. mungkin melalui live Zoom seperti Iya, itu kayak. betul. Apakah ada mungkin rencana nih Kak ke depannya mungkin akan tetap melaksanakan pertunjukan show tapi mungkin tetap mengikuti protokol kesehatan? Apakah mungkin ada kemungkinan untuk ke sana Kak? Iya, kalau untuk kedepannya ya, Iya. tetap kami akan tetap menghibur masyarakat ya. Iya. Ya, kalau memang ada peraturan pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan ya tetap kami lakukan. Baik. Iya. Berarti Tetap kami ikuti protokol kesehatan iya. satu kita ya. Berarti memang untuk saat ini teman-teman pesulap juga siap untuk menghibur melalui Zoom seperti itu Iya. Kak ya. Dan jika memang diperlukan misalnya dilakukan atau di show seperti itu akan tetap mengikuti protokol kesehatan Kak ya. Iya. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Setelah jeda berikut nih pemirsa akan ada penampilan sulap juga dari Iya. Kak Syawal Magician. Jadi tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Di segmen ketiga atau segmen terakhir ini akan ada dua pertunjukan nih yang akan ditampilkan dari Kak Syawal Magician nih ya Kak. Untuk yang pertunjukan pertama, tapi sebelum ke pertunjukan kedua mungkin pertunjukan pembuka dulu nih Kak sebelum Iya. kita mengakhiri di segmen ketiga. Iya. Ini bagaimana nih Kak pertunjukannya nih Kak? Oh ya, di sini saya punya kantong ya. Iya. Nah, ini. Mungkin boleh sama-sama kita berdiri. Oh ya? ya, bisa Kak. Jadi ini saya perlihatkan di sini kantongnya bawa kosong. Iya. Tapi sebelum saya masuk ke perlihatkan kantongnya, saya gulung dulu baju saya. Oh iya. Ya mungkin kan biasa ada pemirsa di rumah atau teman-teman mungkin bilang wah mungkin ada rahasianya di Kalau lengan baju. disembunyikan Iya, begitu kan? disembunyikan di lengan baju ya. Mungkin lebih bagus saya gulung dulu. Iya. Ya. Saya gulung seperti ini biar pemirsa di rumah nggak curiga. Iya, benar banget nih Kak. Seperti ini ya. Ini. Jadi saya kasih lihat lagi kantongnya. Bahwa kantong saya di sini kosong. Oh, iya, benar. Nggak ada apa-apanya ya. Ini kosong ya. Ya, saya kasih lihat. Ini kan ada kaspernya juga di bawah. Ini boleh saya buka. Saya kasih lihat bahwa kosong, nggak ada apa-apanya di sini. Ya kan? Baik. Nah, mungkin boleh dimasukkan tangannya juga dicek dulu. Ada Iya, isinya kosong. nggak? Kosong ya? Iya. Kosong ya? Iya. Nggak ada apa-apa. Oke, sekarang saya kasper seperti ini. Ya kan? Kasper saya kasih lihat tadi. Kosong ya? Masih kosong Kak. Sekarang memang kosong dalam ya. Iya, kosong Ya, Kak. jadi sekarang saya ucapkan kayak gini. Bim salabim. Iya. Ya, sekarang saya ucapkan lagi. Bim salabim. Seperti itu ya. Bim salabim. Sekarang saya ambil. Ya, ternyata Ada kainnya Kak ya? Ada kainnya. Ada kainnya Kak ya? iya. Ini kita buka kosong. Tidak ada. Sekarang muncul kain, ya kan? Iya, betul. Kain warna merah. Nah, mungkin pemirsa di rumah mungkin bingung ya. Iya, saya juga bingung Kak. Bingung kan? Iya, saya Cara juga ngelakuinnya gimana? Iya. Ya. Ini mau nggak? Mau tahu rahasianya? Iya dong, motor dong Kak. Bagaimana triknya nih Kak? Saya ngajarin ya. Iya, iya. Ya, jadi saya ngajarin kayak gini. Pertama itu kainnya kita lipat-lipat kecil seperti ini. Oh, seperti itu. Ya, kita lipat sampai kecil seperti ini ya. Seperti ini. Itu rahasianya ya. Kita lipat-lipat kecil. Terus kita simpan di bawah sininya. Oh, Ya. karena sama-sama warna merah juga sih Kak. Ya, jadi kita taruh di bawah seperti ini baru kita genggam. Ya kan? Jadi walaupun kita lihat tangan kiri kita kosong, ya kan? Ya tangan kanan maksud saya, tangan kanan kosong, tangan kiri kosong. Karena Ya sudah kan? berpindah Kak ya. Ini kosong. Kita perlihatkan di dalam kosong, ya kan? Jadi rahasianya itu simpan di bawah. Hmm. Nah, caranya
kita munculkan kainnya tadi kan. Nah, sekarang kita angkat. Pada saat kita ngangkat mau masukin tangan kita, ini kainnya dijatuhin seperti ini. Jadi contohnya dijatuhin, masukin ke dalam kantongnya seperti ini, ya kan? Ya kan? Nah, sekarang coba Anda katakan bim salabim. Bim salabim. Nah, bim salabim. Sekarang ambil. Nah, seperti itu. Tapi jadi warna putih kayak? Wah, berarti kamu jadi pesulap juga. Wah, berarti presenternya jadi pesulap juga. Sekarang jadi pesulap juga. Iya. Oh, baik. Oke. Ada yang namanya dipelajari begitu ya, harus latihan kecepatan tangan, dan benar juga yang dia bilang Kasawal di awal tadi bahwasannya kita harus mulai dari hal-hal yang ada benar di sekitar kita dulu seperti kain begitu ya. Dan memang kecepatan tangan itu bisa dikatakan sebagai kunci dari pertunjukan ini ya. Oh, baik. Lama. Berarti memang harus banyak belajar, harus jangan mudah putus asa, itu yang menjadi poin penting sih ya. Jadi kalau kita mudah putus asa, selesai juga selesai juga. Wah, luar biasa sekali Kasawal, seorang magician yang asal Kota Kendari, dan itu tadi bahwasannya mau yang menghibur untuk sederhana bisa, yang ekstrim bahkan bisa juga ya seperti itu. Jadi untuk pemirsa di rumah, kemudian untuk penonton juga yang dimanapun kalian berada, bisa untuk membutuhkan pesulap seperti kayak bisa langsung hubungi Kasawal, nanti akan diberikan di sini nomor HP-nya Kasawal supaya kemudian gampang untuk menghubungi Kasawal ke depannya. Nah, ini mungkin menjadi closing statement juga Kasawal sebelum melakukan performance yang kedua nih Kak, karena kan janjinya di awal tadi mau ada dua aksi begitu ya. Nah, bagaimana nih Kak harapannya Kasawal terhadap teman-teman atau pesulap yang lain, kemudian untuk pemirsa di rumah juga, supaya harapannya pesulap ini di tengah pandemi ini bagaimana Kak? Silakan. Ya. Kalau untuk di tengah pandemi harapan saya seperti pesulap-pesulap seperti kami ya. Jadi kami harap andaikan mungkin bisa, kalau ada acara-acara mungkin bisa kami lakukan ya. Tapi mengingat juga memang protokol yang ketat memang kita harus ikuti, nggak boleh kita langgar ya sampai menentukan waktu yang normal. Itu normal. Berarti harapannya semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu seperti itu kayak, karena memang sangat berdampak kayak. Ternyata saya kira pesulap ini ya mau ada COVID atau tidak ada COVID, fan-fan aja, ternyata justru berdampak paling sangat buruk sekali seperti itu kayak. Baik Kak. Kalau harapannya nih Kak untuk yang mau belajar, kayak saya ini Kak, saya ingin belajar juga nih kayaknya nih. Itu bagaimana Kak harapan ke depannya Kak? Silakan Kak. Ya, kalau intinya kalau sudah ada niat ingin belajar sulap ya, ada niat yang kuat, itu memang akan terwujud. Ya, jadi kalau memang presenternya mau belajar, ya bisa juga belajar sama saya. Begitu Pak. Ya. Berarti memang seperti juga teman-teman mungkin di rumah ya, pengen belajar sulap bisa nanti menghubungi nomor saya. Oh, bisa privat bisa Kak ya? Iya. Jadi bisa menghubungi nomor saya dimanapun bisa saya ngajarin. Mau di rumahnya bisa, saya datangin rumahnya, tergantung pelajaran apa yang ingin dipelajari. Ya seperti itu. Baik, berarti memang harapannya juga untuk yang mau belajar seperti itu kayak jangan mudah putus asa, belajar terus. Kalau memang putus asa dan pengen cepat tahu bisa hubungi Kasawal begitu kayak. Baik Kak, itu tadi menjadi closing statement juga Kak ya. Terima kasih sebelumnya telah hadir berbagi informasi, kemudian berbagi kisah inovasi juga sih Kak. Ini menurut saya sebagai kisah inspiratif Kak, walaupun di tengah pandemi Kasawal tetap juga bisa menghibur masyarakat. Terima kasih dia sudah menghibur dengan pertunjukannya tadi. Dan ini mungkin yang pertunjukan terakhirnya mau bagaimana nih Kak? Oh ya, jadi pertunjukan terakhirnya ya. Ya boleh saya agak singkirkan lagi sedikit ini ya. Oh iya. Ini saya punya dua plat ini ya. Iya, dua plat. Jadi kalau kita main seperti ini kan, seperti ini saya main. Ya, sini nggak ada apa-apa ya. Bim salabim. Bim salabim. Bim salabim. Ini ya. Kita turunkan gelas, ya kan? Nah, sekarang lagi kayak gini kan kosong, ya kan? Saya ucapkan lagi seperti ini, bim salabim. Jadi gelas lagi kan ya? Gelas lagi. Nah ya. Saya kasih lihat. Sini memang kosong, nggak ada apa-apa, ya. Sekarang lagi bim salabim, kita
jadi gelas lagi kan dengan warna yang berbeda. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Ya, ini kan Kosong lagi kan? ya, wah kosong, nggak ada apa-apa ya. Iya, iya. Ya, sekarang lagi saya siapkan seperti ini. Bin, salah bin. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kosong. Coba tes. Oh, nggak ada, sudah kosong. Ah, ya, mungkin 3 aja dulu. 3 aja dulu ya. nanti kalau mau lebihnya bisa undang kasawal iya. begitu ya. Baik. Baik pemirsa, ini juga menjadi akhir perjumpaan kita pada kali ini. Akhir kata saya Jonathan Stephen pamit dan mewakili seluruh tim yang bertugas juga mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.